Apa tanda kota Banyumas? Banyak orang menjual madu. Apa tanda KKN Mas? Manalah tahu di sini jodoh bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Siak, Dr. Fauzi, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau dalam bahasa Melayunya, yang sudah berkenan mencemar duli datang ke Umri. Yang saya muliakan Bendahara Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, Dr. Saiful Amri Saragih. Nanti kita ngopi-ngopi lah ya. Ini orang kampung tidak dilayani, nanti dikutuknya jadi batu kita. Ketua Panitia Pusat Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah dan Aisyah KKN Mas, merangkap Wakil Rektor 5 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Asok Prof. Ahmad Darmawan, dan pengurus dan semua pengurus pusat KKN Mas tahun 2025 yang berhadir. Kami dengan Purwokerto ini punya hubungan batin tersendiri. Jadi Pak Ahmad Darmawan kalau ke Umri, dia tidak berada di kampus lain, tapi dia berada di rumahnya sendiri. Jadi kalau mau makan, mau tidur, ya atur sendiri sajalah. Wakil Rektor, Dekan di Universitas Muhammadiyah Riau, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, Bapak Ruzian Dedi dan Bapak Wan Medi, yang kucintai, anak-anakku, para mahasiswa peserta KKN Mas. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin menyampaikan usulan ke Kang Mas Ahmad Darmawan. Idul Adha yang lalu, saya diundang khutbah Idul Adha di Auckland, New Zealand. Di sana saya jumpa dengan PCIM, jumpa dengan masyarakat Indonesia. Lalu ketika pulangnya ada tablik akbar di Sydney, Australia, yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Masyarakat Minangkabau Asia Tenggara Australia. Yang ingin saya sampaikan, Kang Mas, ketika selesai acara Idul Adha, kami mengadakan pertemuan. PCIM dan masyarakat Indonesia yang ada di New Zealand menawarkan bagaimana kalau PTMA itu juga mengadakan KKN di sana. Alasannya, jumlah mu'alaf luar biasa hebatnya di New Zealand. Pembinanya berkurang. Sehingga banyak sekolah-sekolah agama itu didirikan oleh kawan-kawan kita dari Bangladesh dan yang banyak dari Lebanon. Dia menawarkan sesuatu yang bagus. Nanti tulis surat ke kami akan mengaturkan tempatnya. Sebaiknya ketika mereka KKN di New Zealand, mereka sudah offer, mengajukan permohonan untuk bisa kerja di sana. Biasanya prosesnya itu 6 bulan sampai setahun. 2 bulan atau sebulan KKN di sana, balik ke tempat masing-masing, selesaikan kuliah.
Begitu kuliah selesai, mereka menunggu panggilan kerja di sana. Kami akan carikan. Dan tempat bekerja yang paling mudah dengan gaji yang paling tinggi adalah pemeti anggur, pemeti apel, dan yang kerja di perusahaan-perusahaan pertanian dan peternakan. Gajinya luar biasa. Dan yang kami harapkan katanya, begitu mereka dapat bekerja, mereka tinggallah di New Zealand. Dan sebaiknya jangan pulang ke Indonesia, tapi nikah dengan orang Maori. Maori itu penduduk asli New Zealand. Dan mereka itu yang paling banyak masuk Islam sekarang. Sehingga alumni-alumni PTMA tidak lagi lokal quality, tapi menjadi international quality. Ketika saya ke Sydney, diskusinya sama. Australia sekarang memberikan peluang untuk orang Indonesia mendapatkan permanen residen. Dengan catatan umurnya harus di bawah 40 tahun. Pak Fauzi nggak usah bermimpi lah gitu loh. Dan ini gerakan dakwah yang luar biasa. Menikah di sana, tinggal di sana. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh PCIM dan apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang ada di Auckland, New Zealand dengan di Sydney itu perlu kita sikapi. Sebab PP Muhammadiyah juga sedang sibuk merealisasikan konsep internasionalisasi persyarikatan. Sehingga mahasiswa kita bukan sekedar bermanfaat untuk bangsa, tapi juga bermanfaat untuk semesta. Anak-anakku yang kucintai, kenapa kita pilih Siak? Tadi Kang Mas sudah menyampaikan kepada kita bahwa ada banyak kelebihan Siak. Di antara kelebihan yang luar biasa itu adalah Siak merupakan pusat peradaban Melayu. Jika Anda ingin tahu Melayu, datanglah ke Siak. Sebab di situ ada kerajaan yang sampai sekarang istananya masih utuh, yang dibangun sekitar tahun 1700-an. Dan dia menjadi ikon yang luar biasa. Yang kedua, Siak itu walaupun daerah Melayu, masyarakat Jawa luar biasa ramainya. Sehingga orang Purwokerto kalau sampai ke daerah Siak itu seperti di kampungnya sendiri. Luar biasa. Tanya dengan Pak Sekda, berapa persen penduduk Siak orang Jawa? 33%. Dan kelebihan Siak lagi, Siak itu punya sungai yang namanya Sungai Siak. Itu merupakan sungai yang paling dalam di Indonesia. Kedalamannya sampai mencapai 30 meter. Sehingga Anda jangan terkejut kalau kapal tanker bisa berjalan di Sungai Siak. Tapi jangan coba-coba berenang karena di situ banyak buaya. Walaupun kita tahu buaya itu kalau di sungai aman, ketika di darat yang bahaya. Sudah menjadi buaya darat itu kan. Anak-anakku sekalian, ketika Anda berada di Siak besok, Anda bukan diri Anda sendiri. Anda sudah menjadi duta-duta Muhammadiyah. Maka jagalah nama baik Muhammadiyah. Kekayaan Muhammadiyah yang paling besar bukan jumlah aset yang konon kabarnya 300 triliun. Tapi kekayaan Muhammadiyah yang paling besar adalah nama baik yang selama ini kita junjung. Kepada Mas Ahmad Darmadi, apapun yang terjadi, sesusah apapun, tolong sampaikan ke kami. Jangan pikul beban itu sendiri. Kami Umri ada bersama Anda dan berusaha agar acara KKN Mas ini betul-betul berhasil sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Akhirnya
Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembekalan ini resmi kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.